Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih sudah mau belajar. Dan terima kasih ya Pak Bujang udah memberi kesempatan waktunya dan tempatnya untuk anak-anak ini belajar tentang bagaimana cara mengenal budidaya ikan. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan dan nikmat yang tiada terhingga hingga saat ini. Dan tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, kita menyingkat waktu saja. Di sini mungkin nanti budidaya ikan ini kelompoknya kelompok anjar. Ditulis saja di situ nama kelompoknya kelompok Kokdakan anjar. Terdiri atas 10 kelompok. Kokdakan anjar terdiri atas 10 kelompok, 10 anggota maksudnya. 10 anggota. Nah, di sini mungkin yang akan Ibu jelaskan mungkin garis besarnya aja, karena kalau untuk sebuah satu makalah itu butuh waktu yang cukup lama, tidak cukup itu. Ini kan kita cuma beberapa jam, itu butuh waktu beberapa lama, beberapa tahun, karena nanti ada mengenai kolamnya, airnya, pakannya, benihnya. Itu kalau dikaji lebih dalam itu akan dalam nanti. Jadi di sini cuma Ibu akan jelaskan itu secara garis besarnya saja, karena ini waktu kita juga singkat. Mengenai budidaya ikan di sini yang kita pilih yaitu budidaya ikan patin. Yang ada di kelompok ini ada 2, yaitu budidaya ikan patin dan budidaya ikan lele. Nah, di dalam kenapa sebelum kita berbudidaya ikan, tentu kita harus tahu dulu bahwa ikan itu disukai orang, kemudian menguntungkan, itu tujuan awal akhirnya nanti. Nah, kemudian sebelum kita turun nanti, mungkin di sini dijelaskan secara besar-besarnya. Nanti kita akan tanya jawab sama Pak Bujang atau Pak Sarudin langsung berapa kolam mereka, kemudian berapa lebarnya. Di sini Ibu bicarakan sedikit tentang garis besarnya saja. Nah, sebelum kita berbudidaya ikan, ada yang harus kita perhatikan pertama kali itu jenis dan lokasinya, jenis dan lokasi kolam. Terus itu dicatat dulu, jenis dan lokasi kolam. Jenis ikan itu di sini kita adalah jenis ikan air tawar. Ada lele, ada patin, ada nila. Jadi banyak lagi, ada mujair. Itu jenis ikannya, itu ikan air tawar, itu kolam ikan air tawar. Kemudian jenis kolam itu ada beberapa lagi. Ada kolam tanah. Kolam tanah itu seperti yang nanti kita lihat sendiri di lapangan, itu kolamnya langsung kita buat kolam. Nah, sedangkan yang berikutnya ada juga lagi dengan kolam terpal. Kolam terpal seperti ini, tapi ini kolamnya nanti itu dikelilingi terpal. Kalau yang kolam terpal itu, kalau ini cuma di sampingnya aja. Kalau itu memang betul-betul bentuk terpal yang dibuat segi 4 atau bulat. Kemudian ada juga kolam keramba. Kolam keramba itu di mana? Itu di sungai, di waduk, atau di danau, itu kolam keramba. Nah, kemudian bagaimana airnya setelah kolam itu air lagi, itu ada pH-nya. pH itu kadar asam dan
basahnya suatu air. Misalnya standar untuk budidaya kolam, nanti ada bisa nanti di leaflet itu ada juga, ini dijelaskan sedikit. Kalau untuk pH air standarnya itu 5 sampai 7 untuk budidaya ikan. Kalau sudah di bawah 5 itu dia sulit untuk berkembang. Dia bisa hidup tetapi tidak akan berkembang dengan baik. Dia akan mudah terkena penyakit, perkembangan juga lambat gitu. Kemudian juga salinitas itu tahu apa? Salinitas itu kadar garam air. Nah, kalau di daerah kita ini kadar garamnya 0. Kenapa? Karena di bawah tidak asin. Kalau di laut atau di dekat laut itu ada yang payau, itu itu mempunyai kadar salinitas yang tinggi. Biasanya itu beda lagi jenis ikannya. Kalau daerah kita ini namanya jenis ikan air tawar. Tapi ketika air panas itu kolam itu nanti akan air itu nanti dia kan masuknya nanti ada saluran airnya. Nah, nanti kalau di air panas itu dia bisa salinitasnya naik. Nah, cara mencegahnya itu dimasukkan dengan air dari luar untuk mengurangi salinitasnya tadi. Nanti itu kita juga akan lihat, nanti saya sama Pak Saludin, bahwa air ini nanti ada air buang dengan air masuknya. Kenapa? Itu tadi supaya air yang masuk tadi bisa mengurangi kadar salinitas dan juga kemudian oksigen di dalam air yang terlalu padat, nanti CO2-nya, CO2 tahu? Karbon dioksida, pasir. Kalau dia terlalu tinggi di dalam air itu juga akan mengakibatkan ikan itu stres. Itu kemudian setelah air, kemudian benih itu ada 2 macam, ada pendederan, kemudian ada pembenihan untuk pembesaran. Nanti yang kita lihat ini adalah pembesaran. Kalau pembenihan itu di tempat lain lagi, kita tidak ada di sini. Itu yang pembesaran itu pemijahan dari telur yang dihasilkan tadi. Nah, kalau ini sudah pembesaran. Nah, juga kemudian kualitas benih itu juga akan mempengaruhi hasilnya nanti. Semakin bagus kualitas benih ikan, maka nanti juga akan semakin bagus hasilnya. Bagaimana cara kita mengetahui pembenihan benihnya bagus atau tidak? Kita akan bertanya nanti apakah sama pembeli itu kita tanya apakah benih ini bersertifikat induknya atau tidak. Dari situ. Kemudian nenek moyang itu sudah tahu gitu, oh ini bagus kualitasnya gitu. Nah, kemudian ada lagi pakan itu mempengaruhi juga. Semakin bagus pakan proteinnya semakin tinggi, maka cepat juga besarnya. Pakan itu diberikan 3-5% dari berat badan. Bu, bagaimana kita tahu ikannya kecil-kecil masih? Bagaimana kita tahu? Misalnya dari 1000 ikan, nanti ditimbang. Misalnya 1000 ikan itu ada 1 kilo misalnya. Berarti kalau 1 kilo itu berapa dari 3%? Kalau 3 berapa persen tuh? Dari 1 kilo tuh. Itu 3 on. Ya kan? Iya, 3 on. Berarti dikasih dia 3 on. Nanti semakin besar dia, maka peletnya pun akan berubah. Pelet ini ada bermacam-macam juga, atau pakan pelet atau pakan tanah. Kalau yang masih pendederan, itu yang baru hidup, yang baru menetas itu lain lagi, bukan pakan dikasih dari kambing, artinya dia itu dari sutra, itu lebih mahal juga harganya dicari. Kemudian cara panen setelah nanti berjalannya waktu itu ada kena penyakit, ada juga yang sudah divaksin ikannya. Sekarang masih vaksin kan. Nah, ikan begitu juga, ikan ini juga kalau yang berkualitas baik itu dia sudah divaksin, jadi di asalnya itu induknya yang sudah divaksin gitu. Kemudian nanti juga kita akan tahu perjalanan waktu dia mungkin kena penyakit, ada yang penyakit putih, yaitu dari salmonella. Kemarin juga kejadian di kolam sebelah itu diserang penyakit juga. Kemudian nanti setelah ikan itu dibesarkan, setelah sekitar 5-6 bulan itu bisa panen sesuai dengan pasaran yang diharapkan oleh konsumen. Kalau dia minta 1,5 kilo ya cukup dipanen.
Bagaimana cara panennya? Ada yang diselektif, selektifnya maksudnya diambil misalnya mereka minta 50 kilo ya diambil 50 kilo di sini yang besar. Ada juga yang langsung panen itu dikeringkan semuanya, datang penampung lalu diambil mereka dengan harga yang